Selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ayat natsnya adalah ayat 12. Mari kita membaca bersama-sama ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan kami, sumber hidup yang kekal. Tolonglah kami biar tetap di dalam Engkau, karena Engkau adalah kebenaran dan hidup. Tuhan, tolong kami melalui firman hari ini juga, kami harus sungguh-sungguh biar menetapkan hidup kami lebih dalam kepada Tuhan, kepada Injil, dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong rendahkan hati kami. Tolong kami sungguh mengerti maksud Tuhan dan rahasia kebenaran Tuhan. Biar kami menurutinya dan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Kehidupan kami biar mempermuliakan Tuhan. Pakailah saya ini di dalam kasih karunia Engkau, biar hanya menyatakan firman Tuhan, dan saya sendiri biar memegang firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita telah mendengar firman bahwa di dalam Tuhan saja kita dapat menjadi penilik dan diaken jemaat. Penilik dan diaken jemaat ini namanya gembala. Patokan untuk menjadi penilik atau diaken atau gembala adalah kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan, bukan perkataan manusia dan keinginan manusia. Semuanya bersumber dari kehendak Tuhan satu-satunya kepada orang yang dipanggil Tuhan. Sekarang Rasul Paulus menasihatkan Timotius bagaimana menghadapi pengajaran yang sesat di dalam gereja Efesus. Inti pengajaran yang sesat adalah membelokkan kebenaran Tuhan, dan sasarannya adalah jemaat dengan tujuan bukan kepada Tuhan tetapi kepada manusia dan keinginannya, dan di belakangnya semuanya adalah kehendak setan. Rasul Paulus membagikan kasih karunia dalam menghadapi ajaran sesat itu dimulai dari menjadi teladan bagi jemaat, bukan menghadapi pengajar sesat itu dengan lantang. Artinya menghadapi pengajaran yang sesat melalui kehidupan kita masing-masing. Mengapa demikian? Semoga melalui bagian firman ini kita sungguh mengerti arti peperangan rohani, dan kita sungguh terus berjuang dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran serta mengajarkan kebenaran Tuhan yang berasal dari firman Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus. Amin. Sudut pandangan yang pertama adalah menghadapi pengajaran sesat. Ayat 1 sampai 10. Kita melihat bagian terakhir dari pasal 3 tertulis, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi, sungguh Tuhan Yesus dan Injilnya itu
sudah diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan itu sudah dipercayai di dalam dunia. Namun, ajaran kebenaran itu, yaitu Injil Yesus Kristus itu, oleh roh jahat sengaja disesatkan supaya kebenaran Tuhan tidak berkuasa, supaya kebenaran Tuhan tidak nyata, supaya kebenaran Tuhan tidak memimpin manusia kepada hidup. Lihat ayat 1 dan 2. Kita membaca ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Roh Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa di kemudian hari ada orang-orang murtad. Mereka mengikuti roh-roh penyesat dan mengikuti ajaran setan-setan dengan menggunakan tipu daya pendusta. Terhadap kebenaran Tuhan dari Injil akan ada terus serangan dari setan-setan yang berusaha membelokkan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus, dan mereka membelokkan iman orang yang percaya supaya tidak mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi mengarahkan kehidupannya kepada perkataan-perkataan, tahayul, dan cerita-cerita dunia. Setan tahu untuk mengalahkan kebenaran Tuhan, yang menyingkapkan tipu muslihatnya adalah membelokkan kebenaran. Cara kerja iblis itu sama seperti di Taman Eden. Dan cara ini juga seperti cara iblis yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, yaitu membelokkan kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Iblis tahu untuk membuat manusia hilang hidup yang kekal adalah membelokkan manusia atau menjauhi manusia dari sumber hidup yang kekal itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus dan Injilnya. Di dalam dunia ini, iblis terus bekerja dengan cara itu. Kepada manusia diberi kesuksesan dunia supaya manusia puas akan kehidupan di dunia ini dan tidak mengharapkan hidup yang kekal itu. Karena itu iblis kerja memberikan kekayaan materi dunia kepada manusia. Dan ini sungguh adalah pekerjaan iblis. Ia menipu manusia dengan membelokkan kebenaran itu, bahwa satu-satunya yang diperlukan manusia adalah hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu diperoleh dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, karena Ia telah mati atas dosa-dosa manusia. Apa pembelokan kebenaran yang biasa dilakukan oleh iblis? Lihat ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Penyesat itu melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Mengapa iblis membelokkan kebenaran di dalam gereja atau umat Tuhan dari sisi kawin dan sisi makanan? Kawin dan makan itu tandanya hidup. Melalui kawin terjadi perkembangbiakan, dan melalui makanan manusia menjadi hidup. Kalau begitu artinya iblis melarang kawin dan melarang makan. Sepatah kata, iblis mau manusia jangan hidup, yaitu mati. Memang tujuan iblis adalah membunuh dan membinasakan. Melalui kawin terjadi perkembangbiakan, dan melalui makanan manusia menjadi hidup. Jadi iblis mau membuat manusia tidak hidup dan mencegah kehidupan, yaitu hidup yang kekal di dalam manusia. Memang
iblis bertujuan membunuh dan membinasakan manusia. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri, yaitu si iblis ini, datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu adalah Tuhan Yesus. Tentang kawin, sebenarnya Allah pada waktu menciptakan manusia telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan mendirikan keluarga antara Adam dan Hawa. Lalu Tuhan sudah berfirman kepada manusia supaya bertambah banyak dan penuhilah bumi. Ini sungguh adalah firman Tuhan. Jadi kawin adalah firman Tuhan. Tetapi setan melarang kawin, berarti melawan firman Tuhan. Maksud dari iblis dengan melarang kawin ini adalah untuk menghapuskan kasih karunia Tuhan, dan terlebih adalah meniadakan firman Tuhan. Melalui pelarangan itu menganggap firman Tuhan tidak ada dan firman Tuhan tidak perlu bagi manusia. Lalu pelarangan makan juga adalah bermaksud dari setan untuk menutup anugerah Tuhan. Iblis mau menjauhi manusia dari anugerah dan kasih Tuhan. Serta iblis mau menutup kebenaran bahwa hidup itu datang dari Tuhan. Sebab untuk hidup manusia, Allah sudah menyediakan segala sesuatu di Taman Eden supaya manusia bertumbuh dan berkembang. Jadi, maksud dalam hal makan dan kawin, iblis mau meniadakan Tuhan di dalam manusia melalui meniadakan firman Tuhan. Lihat ayat 4-5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Paulus mengungkapkan bahwa makanan itu datang dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan, dan apa yang diciptakan Tuhan itu baik, dan tidak ada suatu pun yang haram. Sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah, dan yang memakannya juga telah berdoa kepada Tuhan. Jadi semuanya itu datang dari Allah, dan itu semua adalah baik, dan itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi penyesat itu sungguh hendak membelokkan firman Tuhan dengan tujuan manusia terputus dari Allah dan hilang hidup yang kekal. Setan tujuannya adalah memutuskan hubungan manusia dengan Allah dengan cara menyesatkan manusia dan menghalangi manusia di dalam kebenaran. Sebab di dalam kebenaran iblis tidak bisa hidup. Jadi sungguh setiap umat Tuhan sungguh harus berjaga-jaga dan berpatokan kepada firman Tuhan saja, bukan kepada pengetahuan dan ukuran manusia dan perkataan manusia. Sebenarnya ilmu pengetahuan juga berasal dari Tuhan. Apa yang tertulis di dalam buku itu adalah pengetahuan dari Tuhan. Tetapi iblis mau membentrokkan itu, supaya sepertinya apa yang Tuhan ciptakan itu sia-sia dan tidak berguna, seperti hidup manusia itu sendiri. Banyak orang yang mati sia-sia karena mereka tidak mengenal kebenaran dan inti kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Di Jepang, karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka menjadi santapan setan, sehingga mereka menghabiskan kehidupan mereka di dalam kesia-siaan untuk mencari kesenangan dunia. Dan akhirnya ketika mereka tidak mencapainya, mereka merasa sia-sia, lalu mengakhiri kehidupannya karena merasa tidak berharga. Itulah pekerjaan setan. Apa yang Timotius harus ingatkan kepada jemaat Efesus tentang perkara ini?
Lihat ayat 6 dan 7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Untuk melawan penyesat itu dan ajarannya, Timotius harus senantiasa, katanya senantiasa mengingatkan akan kebenaran dari firman Allah. Inti kebenaran Tuhan itulah pokok iman dan ajaran yang sehat akan Kristus Yesus yang Timotius ikuti. Selama itulah yang harus diberitakan. Umat Tuhan supaya jangan tersesat, sungguh harus berpegang kepada ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat bukan keluar dari perkataan manusia, tetapi dari firman Tuhan. Dan pokok ajaran itu adalah iman akan Yesus Kristus yang berasal dari Injil. Amin. Jika tidak mendasarkan dalam firman Tuhan yaitu Injil, itu semua sesat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita bagaimana terhindar dari kesesatan? Kita harus ingat akan Injil Yesus Kristus. Kita jangan mendasarkan hidup kita kepada hal-hal di luar kebenaran Tuhan. Itu semua menyerongkan kita dari Tuhan dan akhirnya kita binasa. Kemudian, sungguh umat Tuhan juga jangan ikut tahayul. Tahayul artinya cerita-cerita yang dibuat-buat dan dongeng-dongeng. Itu semua melawan kebenaran, karena tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak berhubungan dari firman Tuhan itu ketidakbenaran. Tahayul itu berasal dari cerita yang tidak berdasarkan kebenaran. Dulu waktu Bapak kecil ada tahayul. Jangan makan ikan banyak-banyak, nanti cacingan. Itu tahayul, itu bukan kebenaran. Orang tidak ada makan ikan banyak-banyak, cacingan. Kemudian tidak boleh beli jarum malam-malam, karena karena nanti akan menjadi susah hidupnya. Itu tidak ada hubungan. Orang banyak mengajarkan ini tidak boleh, nanti hidupmu menjadi suram. Tidak ada. Suram atau tidak suram hidup seseorang itu tergantung kepada pengenalan akan Yesus Kristus atau tidak. Tidak, karena kita tidak bisa disebut suram karena misalnya kita mendirikan rumah di tempat yang sepertinya tidak menguntungkan. Kalau secara orang Cina Feng Shui-nya tidak ada. Tidak ada. Feng Shui itu juga bukan dari kebenaran. Karena apa? Hidup manusia berasal dari Tuhan, bukan karena Feng Shui. Tahu Feng Shui? Feng Shui adalah cara pandang Cina. Ini beruntung dan ini tidak beruntung. Apakah manusia memperoleh hidup dari itu? Tidak, karena itu bukan dari Tuhan. Karena hidup manusia berasal dari Tuhan. Jadi hidup atau tidak tergantung hubungan manusia dengan Tuhan baik atau tidak. Mengapa menggantungkan kehidupan manusia kepada Feng Shui atau hal-hal di luar firman Tuhan? Karena itu bukan kebenaran. Jadi Timotius juga jangan ikut dan percaya tahayul, karena itu bukan kebenaran. Dan kemudian bagi Timotius yang penting adalah melatih di dalam ibadah. Paulus menasihatkan Timotius untuk melatih diri sendiri beribadah kepada Tuhan. Ini artinya Timotius senantiasa bergaul dengan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Melatih ibadah ini bukan hanya di dalam kebaktian seperti sekarang kita ibadah
Ini bukan ini saja ibadah. Ibadah berarti hidup sehari-hari kepada Tuhan. Berarti dengan melatih ibadah, Timotius hanya berhubungan dengan Allah dan kebenaran dari Injil. Dengan melatih di dalam ibadah berarti Timotius senantiasa mendasarkan hidupnya kepada firman Tuhan saja. Mengapa melatih ibadah ini baik sekali? Lihat ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Melalui ibadah dapat mengalami janji baik dalam hidup sekarang maupun hidup nanti. Janji ini adalah hidup yang kekal. Melalui beribadah kepada Tuhan dan bergaul di dalam seluruh kehidupannya akan mengalami dunia rohani bersama Tuhan. Mengapa kita menulis daily prayer? Supaya kita bergaul dengan Tuhan, lalu kita mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam pergaulan di dalam Tuhan penuh pengharapan, lalu kita mulai bersyukur. Orang yang mengalami firman Tuhan dan bergaul dengan Allah, ia mengalami terang dan sukacita yang dalam karena Tuhan nyata di dalam kehidupan dia. Kenapa manusia gelap? Kenapa manusia jahat? Karena Tuhan tidak nyata di dalam kehidupannya. Waktu Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, waktu itu kita benar-benar bersukacita. Bapak sewaktu di Korea, Bapak mengalami ini pertama kali. Allah nyata di dalam kehidupan Bapak. Waktu itu keadaannya negatif, tetapi itu tidak mengubah sukacita dan damai sejahtera. Itu pertama kali Bapak mengalami. Jadi Bapak ambil keputusan, keadaan Bapak buruk sekalipun, asal Tuhan menyertai Bapak, hidup itu mengalami terang. Orang kenapa gelap? Karena Tuhan tidak nyata di dalam dia. Kenapa Sion cemberut? Karena Tuhan tidak nyata kepada Sion. Kenapa orang ateis wajahnya gelap? Karena Tuhan tidak nyata kepada dia. Kenapa kita berdosa? Karena Tuhan tidak nyata kepada kita, yaitu tertutup tabir seperti di dalam tabir bait suci. Tetapi ketika kita melihat salib Yesus, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu robek, lalu kita bisa melihat Tuhan melalui Yesus Kristus. Lalu itulah nyata Allah kepada kita. Sehingga ketika Allah nyata kepada kita, hidup kita terang. Amin. Melalui nasihat ini, sungguh Paulus mau Timotius hanya mengarahkan kehidupan dan melatih kehidupannya di dalam kebenaran Tuhan saja. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen berjerih payah dan berjuang. Karena orang Kristen menaruh pengharapannya kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Orang Kristen yang berjerih payah dan menaruh pengharapannya kepada Allah yang hidup, ia bebas dari tipu muslihat iblis dan ia tidak diterkam oleh iblis. Kita menaruh pengharapan kita kepada Allah karena ia juru selamat kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamat kita. Hanya Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Ia mati bagi kita di atas kayu salib. Ia menjadi korban keselamatan bagi kita. Dan memang demikian, karena ia adalah Allah dan pencipta kita. Dia saja, dari dialah kita berasal. Jadi kepada dia saja kehidupan kita ini mengarah atau beribadah. Tuhan menguduskan hari Sabat pada hari yang ketujuh dan memberikannya kepada manusia. Itu berarti menjadi start kehidupan manusia. Start kehidupan manusia adalah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku ini di sini adalah Tuhan Yesus. Kita tidak bisa datang kepada Bapa, yaitu hidup yang kekal, tanpa melalui Yesus Kristus. Jadi, sebagai orang Kristen, kita harus pegang kebenaran Injil dan Tuhan Yesus. Patokan kita supaya tidak tersesat adalah bukan kita belajar banyak ilmu, bukan kita menuruti perkataan manusia, tetapi firman Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, ia menang melawan tipu muslihat iblis karena Tuhan Yesus pegang firman Tuhan. Saat Tuhan Yesus pegang firman Tuhan, iblis juga pegang juga firman Tuhan, tetapi firman yang disesatkan. Tetapi Tuhan Yesus membongkar tipu muslihat itu dengan tepat. Orang yang memegang firman Tuhan, ia berbuah. Firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saat orang Kristen memegang firman Tuhan, ia berbuah dan tidak mungkin disesatkan. Bagaimana supaya kita tidak disesatkan? Kita pegang firman Tuhan setiap hari dan beribadah kepada Tuhan dan bergaul supaya firman Tuhan membuat kita nyata, ya, nyata akan kebenaran Tuhan dan Tuhan nyata kepada kita. Amin. Sudut pandang yang kedua, jadilah teladan, ayat 11 sampai 16. Bagi Timotius, setelah ia sungguh mengenal kebenaran itu, ia harus memberitakan dan mengajar. Lihat ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Di sini artinya memberitakan kebenaran Injil Yesus dan mengajar semuanya itu. Atas kebenaran yang sudah diterima, umat Tuhan atau pemimpin rohani harus memberitakan dan mengajar supaya banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Jadi kita sudah terima kebenaran Tuhan, bukan untuk kita sendiri. Kita harus memberitakannya supaya banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Sebab setiap orang yang percaya, ia akan diselamatkan. Percaya di sini bukan dengan mulut saja, tetapi dengan lidah dan mengaku di dalam hatinya dan menerobos di dalam seluruh kehidupannya. Bagaimana Timotius mengajar dan memberitakan? Memang Timotius masih muda. Muda sekali. Tapi kemudahan Timotius tidak menghalangi pemberitaan firman. Karena yang bekerja adalah firman itu sendiri. Jadi walaupun kita sepertinya orangnya lemah, tidak usah takut, karena firman Tuhan yang ada di dalam kita akan mengerjakan itu melalui Roh Kudus. Lihat ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus menasihatkan Timotius untuk menjadi teladan. Ini berarti kontekstual. Ini adalah kesaksian kehidupan Timotius. Mengapa kesaksian Timotius dapat menjadi pengajar bagi orang yang percaya? Di dalam pembengkokan kebenaran melalui kehidupan Timotius, jemaat dapat melihat kebenaran yang benar yang berasal dari firman Tuhan dan Injil Yesus yang benar. Jadi, Timotius harus menjadi teladan melalui kehidupannya sendiri kepada jemaat. Melalui kehidupan Timotius ini, hal ini juga biar mengajar kepada orang banyak bagaimana hidup yang benar. Setiap orang akan melihat kenyataan kehidupan Timotius yang diolah oleh firman Tuhan. Ini menjadi kesaksian bagi orang-orang yang percaya. Melalui perkataan orang yang diilhami oleh Roh Allah, ia berkata dalam kebenaran dan perkataannya mengandung hidup. Dikatakan di dalam ayat 12 itu jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu yang pertama. Melalui perkataan orang yang diilhami oleh Roh Allah, ia berkata dalam kebenaran dan perkataannya mengandung hidup.
Saat kita penuh firman Tuhan penuh juga di dalam kita dan penuh juga di dalam mulut kita. Ketika kita penuh dengan firman Tuhan, kita dapat mengajar dengan firman yang kuat dan tajam. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak mengalami karya Roh Allah. Karena Roh Allah tidak berkenan kepada orang yang tidak ada firman Tuhan. Jadi melalui kehidupan Timotius, orang-orang akan melihat, wah, dia berkata-kata penuh dengan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa ini? Berarti Allah. Berarti apa yang diajarkan Timotius adalah kebenaran. Tetapi tanpa firman, tidak mungkin nyata kehidupannya orang-orang yang berkata dengan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan kepada orang banyak, orang-orang di situ melihat dan takjub bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah perkataan yang hidup, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus penuh dengan firman Tuhan dan dia taat kepada firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu hidup dan menjadi kesaksian di dalam kehidupannya. Tetapi orang Farisi, mereka hanya mengajar, tapi mereka tidak menuruti firman Tuhan, akhirnya tidak ada kesaksian di dalam dia. Apa yang dapat kita pelajari melalui hal ini? Kalau ada firman Tuhan dan kita menuruti firman Tuhan dari dalam hati kita, penuh dengan kesaksian melalui perkataan kita. Kemudian oleh firman itu, hidup dalam orang percaya membuat orang itu berubah di dalam tingkah laku. Rasul Paulus bilang, di dalam tingkah lakumu. Melalui tingkah laku, orang-orang dapat menyaksikan bahwa dia penuh dengan firman. Orang yang dipimpin firman Tuhan, ia dipenuhi oleh roh dan kehidupan nyata sebagai orang Kristen. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa mengubahkan kehidupan kita. Contoh, kalau kita tanpa firman Tuhan, satu hari kita akan menjadi liar seperti manusia yang liar sebagai orang berdosa. Tanpa kita makan delivery setiap hari, kita dikuasai oleh daging. Karena daging lemah. Tetapi daging yang lemah oleh Roh Allah dapat menjadi kuat. Itu dikerjakan melalui karya firman Tuhan. Petrus pada kitab Injil, ia penakut dan egois. Tetapi saat penuh firman Tuhan dan Roh Allah, ia berani melawan sidang yang dulu menyidangkan Tuhan Yesus, yaitu pengadilan agama. Petrus selalu mau menyelamatkan dirinya. Dia takut mati. Dan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan dia dikatakan, apakah engkau muridnya? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Benar-benar dia orang yang tidak berguna. Tetapi kemudian dia berubah. Dia berubah karena karya firman yang hidup di dalam dia. Dia menuruti firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Dia taat. Sehingga firman Tuhan berkuasa di dalam dia. Sehingga waktu dia ditangkap dan diadili di depan pengadilan yang menghukum Tuhan Yesus dengan hukuman mati, dia berkata, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Orang-orang sangat takjub terhadap perkataan Petrus. Mereka berkata dia adalah salah seorang murid Yesus. Tetapi dia dapat berkata dengan penuh kuasa dan kehidupannya berubah. Melalui hal demikian juga Timotius melalui tingkah lakunya yang didorong oleh firman Tuhan nyata bahwa kebenaran itu adalah yang benar dari firman Tuhan, bukan firman yang sudah dibengkokkan oleh penyesat. Melalui tingkah laku yang didorong oleh firman Tuhan, orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan dapat menjadi teladan melalui kehidupannya. Kemudian Timotius menjadi teladan dalam hal kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Melalui kasih, kesetiaan, dan kesucian ini dapat menjadikan Timotius saksi dan teladan akan kebenaran itu. Melalui firman Tuhan yang benar, orang dapat menjadi kasih, orang dapat menjadi setia, orang dapat menjadi kudus. Itu menjadi teladan bagi orang yang percaya.
Orang yang tidak pegang firman Tuhan tidak bisa menjadi orang yang kasih, tidak bisa menjadi orang yang setia, tidak bisa menjadi orang yang kudus. Banyak orang berusaha menjadi manusia sejati tetapi gagal. Orang-orang mengakui untuk menjadi hidup kudus, begitu orang berjuang. Agama Hindu, mereka mau menguduskan diri mereka sendiri dengan melukai tubuhnya supaya jangan berbuat dosa, tetapi tidak bisa. Tetapi oleh firman Tuhan yang berasal dari Roh Kudus, orang dapat menjadi manusia Allah yang kudus. Melalui roh firman Tuhan, orang-orang yang daging dapat menjadi manusia yang rohani. Seorang Agustinus yang jahat berubah karena Injil Yesus Kristus. Ia, yaitu Agustinus ini, kotor. Dia bergaul dengan banyak perempuan dan dia tersesat. Tetapi ia berubah menjadi Santo Agustinus yang kasih kepada ibunya, dan juga dia orang yang setia kepada Injil, dan ia menjadi umat Tuhan yang kudus. Melalui apa dia dapat begitu? Bukan melalui usahanya, tetapi melalui karya firman Tuhan, yaitu Injil Yesus Kristus. Melalui teladan itu nyata kekuatan firman Tuhan yang benar, sehingga umat Tuhan akan ikut kebenaran Tuhan. Paulus sendiri akan mendukung Timotius. Lihat ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Di dalam penantian kedatangan Paulus, Timotius harus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi Timotius harus terus berjuang dan tidak boleh berhenti di dalam kebenaran. Dia sudah mendengar kebenaran dan memperoleh kebenaran, dia jangan sampai di sana. Tetapi dia harus berjuang di dalam peperangan rohani. Ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani, jangan kendor. Kita hari ini sudah terima banyak kasih karunia Tuhan dan menang. Kita besok harus terus berjuang lagi. Kita harus pakai firman Tuhan. Tuhan Yesus setiap hari dia terus berdoa. Kita juga harus berdoa dan pegang firman Tuhan setiap hari, sehingga kita dapat mengalami kemenangan. Lihat ayat 14 dan 16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata bagi semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Timotius harus terus mempergunakan karunia yang telah terima dari Tuhan untuk membangun jemaat, dan terus memperhatikan pelayanan ini, dan jangan hanya kadang-kadang. Peperangan rohani harus dilakukan penuh. Kemudian Timotius juga harus cek dirinya, dan dia harus cek apakah ajarannya benar atau tidak. Malah bisa menjadi sesat. Kemudian bertekun dalam semuanya itu, karena berbuat demikian akan menyelamatkan diri dan semua orang yang mendengar ajaran itu. Jadi, bagaimana kita dapat melawan penyesat-penyesat? Kita harus memegang kebenaran Tuhan. Yang pertama, kita harus secara pribadi memegang firman Tuhan, menggali firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi teladan. Kita menjadi teladan melalui kehidupan kita yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melawan pengajar-pengajar dan ajaran sesat. Kita mengajar firman Tuhan dan kebenaran. Lalu bagi kita sendiri bagaimana menyikapinya? Bukan lakukan dengan kadang-kadang, tapi dengan setia. Sebagai kesimpulan, penyesat akan terus menyesat. Dunia semakin jahat. Iblis terus kerja untuk menyesatkan dan memisahkan manusia dari kebenaran Tuhan. Iblis akan membelokkan kebenaran Tuhan, yaitu Injil. Kalau begitu, sebagai gembala, kita harus menghadap dunia yang jahat dan penyesat ini dengan hidup dalam kebenaran Tuhan.
Kita jangan berkompromi dengan ketidakbenaran. Kita harus memegang Injil. Kita tidak boleh lengah, dan kita biar mengajar kebenaran Tuhan. Semoga kasih karunia melimpah di dalam kita, dan kita bisa menjadi teladan yang menyaksikan kebenaran Tuhan kepada jiwa-jiwa yang ada di sini dan di kampus Unpad. Amin. Amin. Mari kita membaca ayat Nats. Ayat 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami menghadapi ajaran sesat ini secara pribadi. Pertama, kami biar jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Kami sebagai gembala, kami sebagai penilik jemaat, kami sendiri terutama harus berpegang kepada kebenaran Tuhan. Kami tidak boleh kompromi terhadap kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu adalah Injil Yesus Kristus. Tolonglah kami biar disertai oleh Injil Yesus Kristus. Kami disertai oleh firman Tuhan. Kami juga biar memandang rekan sekerja dan orang lain dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa di dalam dia, dan berkuasa di dalam dia seperti berkuasa di dalam kami, akan menghidupkan setiap orang yang percaya. Kemudian kami ini juga biar menjadi teladan. Kami harus menjaga kehidupan kami secara kontekstual supaya orang-orang dapat melihat kebenaran Tuhan. Kami menjadi saksi. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami biar dengan setia kami terus berjuang di dalam peperangan rohani ini melalui kebenaran Tuhan. Pakailah keluarga kami ya Tuhan di sini. Tuhan, tolong kami ini biar dipegang oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan kami memperoleh buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.